Guys, okay, start. Start. 1, 2, 3. Start record. Guys, please don't skip this video. Guys, dikatakan Indonesia telah membangunkan satu kilang ataupun satu pabrik tembaga, di mana dikatakan pabrik tembaga ini terbesar di dunia, guys. Oh. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sentiasa menyokong Musa Channel ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini bukan kaleng-kaleng guys. Dimana dikatakan Indonesia mampu untuk membangunkan satu pabrik yang memang sangat-sangat di luar daripada expectation kita semua. Dimana pabrik ini merupakan pabrik tembaga dan juga dianggarkan pabrik tembaga ini terbesar di dunia guys. Bukan di Asia, bukan di Asia Timur, tetapi dunia. Oh, tapi apa-apapun, jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apapun, 3, 2, 1, semak video ini. Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia. Jokowi kuku mau stop ekspor timah dan tembaga. Konsentrat tembaga per tahun. Hey, hola Indo Magazines. Dah, tahukah kalian setelah Indonesia melakukan penyetopan ekspor bahan mentah nikel yang berujung pada gugatan negara-negara Uni Eropa di WTO, kini Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi malah lagi-lagi mau menyetop ekspor bahan mentah lain, bos. Indonesia pun kini dikabarkan sudah kekeh dengan niat bulatnya seperti bola pingpong untuk menyetop ekspor raw material atau bahan mentah timah dan tembaga. Nah, siap-siap digugat lagi nih bos. Namun kebijakan stop ekspor ini pun ternyata tidaklah abal-abal. Indonesia pun kini ternyata sedang menyiapkan pengolahan hilirnya. Salah satunya yaitu pabrik tembaga terbesar di dunia. Proyek smelter tembaga ini pun terletak di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dan proyek ini pun sebenarnya telah resmi dimulai pembangunannya pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu dan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan tak segan mengungkapkan kebanggaannya, di mana beliau pada waktu itu mengatakan bahwa ini merupakan proyek smelter single line terbesar di dunia. Pak Jokowi pun saat itu mengatakan bahwa kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line terbesar di dunia, ujarnya. Nah, proyek pabrik tembaga Gresik saat ini pun progresnya telah mencapai 37%, bos. Hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yaitu Bapak Tony Wenas. Di mana sebelumnya ia juga mengatakan bahwa proses pembangunan smelter di Gresik pada tahun 2022 ini ditargetkan bisa mencapai 50%. Proyek smelter ini pun nantinya akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan proyek ini pun ditargetkan tuntas di bulan Desember 2023 mendatang. Lalu dilanjutkan dengan uji coba atau commissioning sehingga ditargetkan bisa mulai memproduksi emas pada bulan Mei 2024 mendatang. Nah, menurut Bapak Tony, selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, mengatakan bahwa bila smelter baru ini beroperasi, maka artinya Indonesia akan memiliki tambahan produksi katoda tembaga sebesar 500 sampai 600 ribu ton per tahun. Di mana saat ini Indonesia baru mencapai 300 ribu ton katoda tembaga per tahun. Namun demikian, dari produksi katoda tembaga yang ada saat ini saja, sekitar 50% atau sekitar 150 ribu tonnya masih diekspor karena tidak diserap oleh industri dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar industri penyerap katoda tembaga di tanah air juga dibangun dan dikembangkan,
sehingga produksi katoda tembaga dari smelter ini pun bisa ikut terserap oleh industri domestik dalam negeri. Mantap jos nih bos. Dengan ini, Indonesia tak lagi cuma bisa mengekspor bahan mentah tembaga, tapi sudah bisa mengekspor produk turunannya dengan harga yang lebih maknyos. Dan tentunya, proyek ini pun juga akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi orang-orang pengangguran alias orang yang tak punya kerjaan seperti admin ini bos. Mantap jos. Guys, kalau kita tengok Indonesia dikatakan akan membangunkan satu pabrik tembaga. Di mana kalau kita tengok pabrik tembaga ini sedang dibangunkan di salah satu tempat di Indonesia, iaitu di area Jawa Timur, dan sekarang ini tengah dalam proses pembangunan, dikatakan di dalam 30% sedang dibangunkan. Dan kalau kita tengok beberapa tahun, mungkin dalam tahun 2000, paling lambat pun dalam tahun 2024, di mana fabrik tembaga ini akan siap, rampung dan boleh digunakan. Dan kalau kita tengok apabila siap sahaja pabrik ini, di mana pabrik tembaga ini siap, di mana dikatakan pabrik ini merupakan pabrik tembaga yang terbesar sekali di dunia. Di mana kalau kita tengok Indonesia kaya dengan alam semula jadi, dan kalau kita tengok di dalam beberapa tahun ini, di dalam Presiden Jokowi dalam mentadbir Indonesia, banyak sekali kita tengok sumber bahan-bahan mentah di Indonesia dicairkan. Dan apabila aset bahan mentah ini dicairkan, dia dapat digunakan secara maksimum untuk membangunkan Indonesia, sekaligus dapat membawa nama Indonesia ini di persada dunia. Dan kalau kita tengok Indonesia merupakan pengeluaran bahan mentah boleh dikatakan yang terbesar. Sampaikan kalau kita tengok beberapa hari yang lepas, di mana kalau kita tengok China menggugat Indonesia sekiranya Indonesia ini stop untuk mengekspor biji timah. Sampaikan China menggugat Indonesia guys. Di mana kalau kita tengok, di mana kita dapat nampak dengan jelas bahawa biji timah begitu sangat-sangat diperlukan oleh China. Ialah kita sedia maklum bahawa China ini apa sahaja barang yang tidak dapat dibuat di China, semua dapat. Sebab itulah, that's why lah kenapa pihak China sangat-sangat memerlukan bahan-bahan mentah daripada Indonesia. Bukan sahaja China guys, kalau kita tengok banyak negara-negara yang lain seperti Amerika Syarikat, Rusia, dan juga beberapa negara-negara yang lain sangat-sangat memerlukan bahan-bahan mentah daripada Indonesia guys. Dan ini kalau kita tengok dengan terhasilnya lagi fabrik tembaga terbesar di dunia, tidak mustahil. Kini tibalah masanya Indonesia menjadi sebuah negara superpower mini guys, di mana Indonesia mula dikenali di merata tempat, di merata dunia dalam pelbagai aspek. Itulah Indonesia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, klik button subscribe. Okay, thanks so much. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja, dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua menonton ataupun thanks so much for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.